Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, good morning. How are you today? Okay, I hope you are always in a great condition ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, before we start, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, anak-anak. For today learning material is about simple past tense. What simple past tense is? Okay, I'm going to explain to you what simple past tense is, so you have to listen to my explanation carefully, okay? Okay, next. Okay, what is simple past tense? Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Oke, Miss Rifki ulangi sekali lagi ya. Kegiatan yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Berarti sudah lewat ya, Nana ya. Oke, next. Sekarang masuk kepada yang namanya the pattern ya. The pattern dan tentu saja rumus dan contoh soalnya. Oke, kalimat tenses simple past tense terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, we go first from verbal sentence. Do you still remember what verbal sentence is? Ada yang masih ingat anak-anak? Apa sih kalimat verbal itu? Oke, great ya, betul sekali. Kalimat verbal adalah kalimat yang membutuhkan suatu verb atau kata kerja dalam rangkaian kalimatnya ya Nana ya. Oke. We go first from affirmative sentence and example ya. Kita ke contoh yang kalimat affirmatif dulu ya, atau kalimat positif beserta contohnya ya. Rumusnya bagaimana? Ada subjek ditambah verb 2. Atau di sini dalam bentuk past tense ya, verb 2, kata kerja bentuk kedua, dan ditambah objek ya. Oke, contohnya di sini Mrs. Anissa taught English an hour ago ya. Mrs. Anissa taught English an hour ago. Oke, di sini kita menggunakan verb kedua ya. Apa verb keduanya yang dipakai di sini kata kerjanya? Ya, tentu saja ya Nana ya, taught ya. Nah, Miss Rifki mau tanya, verb satunya dari taught itu apa? Oke, teach ya Nana ya, mengajar ya. Nah, karena di sini kita berbicara mengenai simple past tense, yaitu bentuk waktu atau kata kerja yang telah lampau, maka dalam kalimat positifnya kalian nanti membutuhkan kata kerja bentuk kedua ya, tidak boleh lagi menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Karena bentuk waktunya sudah lampau atau sudah lewat. Jadi yang kalian letakkan di sini nanti adalah verb keduanya ya Nana, yaitu verb kedua dari teach apa? Taught ya Nana ya, taught ya, seperti itu. Oke. Itu contoh dari kalimat pertama, yaitu kalimat affirmatif. Nah, jangan lupa nanti kalian letakkan time signal atau keterangan waktunya di sana ya. Nanti bisa yesterday ya, bisa a year ago atau 2 minutes ago and etc. dan lain-lainnya ya Nana ya. Nah, contoh yang pertama di sini Miss Rifki menggunakan an hour ago. Mrs. Anissa taught English an hour ago. Bu Anissa telah mengajar bahasa Inggris 1 jam yang lalu. Itu ya Nana ya maksudnya. Okay, now we are going to the example of negative sentence. How about the pattern? Okay, the pattern is subject ditambah did, auxiliary verb did ya Nana ya. Auxiliary verbnya dalam bentuk lampau, karena di sini merupakan tenses yang kita pelajari, yang kalian pelajari, yaitu mengenai simple past tense. Jadi auxiliary verb yang kalian pakai nanti did ya Nana ya. Oke, kita looking back dulu, kita kilas balik dulu sebentar ya. Kalau dalam simple present tense ya, auxiliary verb yang dipakai apa anak-anak? Masih ingat nggak? Oke, benar. Auxiliary verb yang dipakai adalah do atau does ya, sesuai dengan subjek yang nanti digunakan. Ya, kalau subjeknya he, she, it, tentu auxiliary verbnya does ya. Kalau dalam present tense ya.
Nah, untuk subjek I, you, we, they, auxiliary verb yang dipakai yaitu do. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, lain halnya dalam materi kita pada saat ini yaitu simple past tense, auxiliary verb yang dipakai adalah did. Nah, did digunakan untuk semua subjek. Baik itu he, she, it, nah, ataupun I, you, we, they. Nah, auxiliary verb-nya hanya satu. Kalau dalam simple past tense ya, Nana ya. Beda halnya dengan simple present tense, ada dua. Ya, ada do atau does. Oke, nah kali ini dalam simple past tense hanya satu auxiliary verb-nya untuk semua subjek, yaitu did. Ya. Oke, setelah did ditambah not, lalu ditambah verb 1, lalu ditambah objek. Nah, di sini Miss kok kenapa di sini ada verb 1? Padahal kan di sini tensesnya simple past tense. Oke, baik anak-anak, akan Miss jelaskan di sini ya. Di kalimat negatif kalian harus kembali pada bentuk kata kerja pertama ya anak-anak ya. Kenapa? Karena di sini ketemu atau sudah ada auxiliary verb-nya ya, sudah ada did-nya. Nah, kalau ketemu did atau ketemu auxiliary verb, nah kata kerjanya kalian harus kembali wajib ke verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Apa tadi kata kerja bentuk pertama dari taught? Benar, teach ya anak-anak ya. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Kalau dalam kalimat negatif ketemu auxiliary verb-nya did, nah auxiliary verb-nya yaitu did nih ya Nana ya. Nah kembali kata kerjanya ke verb 1 atau bentuk pertama. Miss Rifki ulangi lagi untuk rumusnya subjek ditambah did, nah ditambah not karena ini merupakan kalimat negatif wajib kalian meletakkan not-nya ya. Setelah not kalian letakkan verb 1, nah ditambah objek seperti itu ya Nana ya. Oke, Mrs. Anissa, contohnya ya, Mrs. Anissa didn't teach English an hour ago. Nah, seperti itu ya, Nana ya. Didn't teach, tidak boleh didn't taught ya. Kenapa? Karena harus wajib kembali ke verb 1 ya, karena ada auxiliary verb-nya, seperti itu. Oke. Sekarang masuk kepada contoh kalimat interrogatif ya, interrogative sentence. How about the pattern? Oke, did ditambah subjek, ditambah verb 1, ditambah dan lain-lain ya. Itu bisa objek nanti anak-anak ya. Oke, contohnya anak-anak perhatikan. Did Mrs. Anissa, atau nanti kalian bisa mengganti Mrs. Anissa dengan subjek pronoun ya, kata ganti orang. Nah, subjek pronoun dari Miss Anissa yaitu she ya, dia perempuan. She teach English an hour ago. Nah, di sini kalian ketemu lagi ya. Dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif, kalian wajib kembali verbnya ke verb 1. Kenapa anak-anak? Coba. Oke, good job ya. Karena ketemu auxiliary verb ya, karena ketemu ada kata kerja bantunya ya. Mana kata kerja bantunya? Yaitu did ya. Did-nya dalam kalimat interrogatif, did-nya kalian wajib letakkan pada awal kalimat ya. Oke, kalau ada did atau auxiliary verb ya, kata kerjanya wajib kembali ke bentuk kata kerja yang pertama. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Contohnya, sekali lagi Miss ulangi. Did Mrs. Anissa atau she teach English an hour ago? Oke, can you get my point so far? Oke, good. Now we are going to the pattern of nominal sentence ya. Seperti biasa ada affirmative, negative, and interrogative. Nah, di sini contohnya. Oh iya, sebelumnya Miss Rifki mau tanya nih. Kita kilas balik dulu ya. Apa sih kalimat nominal itu? Ada yang masih ingat anak-anak? What is nominal sentence? Oke, betul sekali ya anak-anak ya. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja ya pada rangkaian kalimatnya. Nah, sebagai gantinya menggunakan to be ya. Namun, to be dalam kali ini yaitu kalian gunakan to be-nya dalam bentuk lampau ya. Kalau dalam present tense seperti yang telah kalian ketahui, to be-nya ada 3, am, is, are. Nah, kalau dalam simple past tense ya, kalian menggunakan 2 to be ya, yaitu was atau were. Pilih salah satunya ya, pilih salah satu saja, nanti kalian sesuaikan dengan subjek yang kalian gunakan. Oke,
rumusnya ya. Ada subjek ditambah to be dalam bentuk lampau, was atau were, nah ditambah objek. Oke, contohnya di sini Miss menggunakan subjek they, tentu to be-nya were ya, asalnya yaitu are karena sudah lampau ya, to be-nya menggunakan were. Seperti itu ya. Oke, they were in the library just now. Mereka tadi ada di perpustakaan atau mereka di perpustakaan tadi atau just now itu juga bisa baru saja. Nah, tapi sudah lewat waktunya ya anak-anak ya. Oke, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, Miss menggunakan subjek yang berbeda, yaitu he. Tadi yang pertama they, nah subjek yang kedua yang Miss gunakan yaitu he. Oke, he was dengan to be was ya, asalnya yaitu is. Karena sudah lampau, ya, jadi menggunakan was ya dalam simple past tense. Oke, he was in the library just now. Dia laki-laki ya, dia tadi ada di perpustakaan atau dia tadi di perpustakaan seperti itu ya. Berarti kan sekarang sudah tidak di perpustakaan ya, anak-anak ya. Oke. Contoh sekarang ke kalimat negatif. Ada rumusnya subjek ditambah be yaitu was atau were ya. Ditambah not tentu saja ya karena ini merupakan kalimat negatif, ada not-nya dan ditambah objek. Contoh, they were not in the library just now ya. Boleh nanti kalian singkat menjadi they weren't ya, they weren't ya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dengan subjek yang berbeda, he was not in the library just now. Atau kalian mau singkat juga boleh, he wasn't ya in the library just now. Oke, itu ya anak-anak ya. Baik, contoh selanjutnya kita masuk kepada kalimat nominal interrogatif ya. Nah, dalam kalimat interrogatif tentu ya to be-nya kalian wajib meletakkannya pada awal kalimat ya. Bagaimana contohnya? Nah, be yaitu was atau were, ditambah subjek, ditambah objek, and don't forget to always put question mark at the end of the sentence, ya, because this one is interrogative sentence. Jangan lupa di akhir kalimat kalian letakkan tanda tanyanya, ya. Oke, contohnya bagaimana? To be-nya di depan ya, anak-anak ya. Were they in the library just now? Nah, seperti itu ya. Contoh yang kedua, was he in the library just now? Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Apakah mereka di perpustakaan tadi? Oke, apakah dia di perpustakaan tadi? Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, can you get my point so far? Oke, good. Nah, sekarang masuk kepada time signal ya, atau keterangan waktunya yang digunakan dalam simple past tense ini. Oke, yang pertama ada yesterday, ada just now, ada 2 minutes ago, ada an hour ago, a year ago, a week ago, and the last one is 2 days ago, and etc. ya. Oke, nanti kalian bisa gunakan misalkan yang lain, 5 years ago. Oke, nggak apa-apa. Misalkan 3 weeks ago. Nah, itu boleh ya, Nana ya. Kalian sesuaikan dengan kalimat yang kalian buat nantinya. Oke, next. Oke, perhatikan baik-baik latihannya di layar ya Nana ya. Kalian bisa baca sendiri latihannya bagian mana saja dan halaman berapa saja. Nah, seperti biasa, don't forget to submit your tasks at GCR. Oke, anak-anak, thank you for today. Oke, semoga apa yang Miss Rifki sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Good luck, champ, and stay healthy, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.